Selamat pagi pemirsa. Wow, luar biasa sekali ya hari ini. Baik pemirsa yang ada di studio maupun di rumah, saya yakin sekali bahwa hari ini semangatnya luar biasa sekali untuk menyambut kedatangan tamu kita terhormat. Tentunya didampingi oleh saya Nabila Sucayani. Dimana lagi kalau bukan di Rumpi The Secret. Oke pemirsa, seperti biasa pada rumpi-rumpi kali ini kita akan merumpikan tentang paradigma kehidupan. Wow, kira-kira siapa sih tamu kita yang akan hadir pada pagi hari ini? Langsung saja kita panggil Dina Rosida. Selamat datang Mbak Dina, silakan duduk. Oke Mbak Dina nih sudah berada di samping saya pemirsa. Gimana nih kabarnya Mbak Dina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh, dengar-dengar brand hijabnya sudah terkenal di luar pulau. Tahu dari Iya. mana lo? Oh, ada dong di Radar Jawa Pos. Ya nggak iya. pemirsa? Sudah terkenal sekali nih brand hijabnya. Sudah sampai ke Indonesia ya, seluruh Indonesia. Alhamdulillah sekali Alhamdulillah. pemasaran di bahasa Indonesia. Alhamdulillah ikut senang kalau gitu ya Mbak Dina. Oh ya, BTW aku mau tanya nih, apa sih yang menjadi inspirasi pertama ya dari pikiran Mbak Dina? Oh, saya pengen jadi pengusaha hijab. Itu apa yang terlintas dalam pikiran Mbak Dina? Jadi awal mula saya mendirikan Dark Collection ini itu terinspirasi dari waktu itu saya sendiri memang suka sama koleksi kerudung, koleksi hijab. Jadi saya memutuskan untuk ya udah kita kenapa nggak bikin aja sendiri? Kenapa kita nggak membuat usaha untuk hijab itu sendiri? Selain itu juga saya lihat bahwa lingkungan saya sendiri itu mayoritas untuk perempuannya itu berhijab. Jadi ya udah, why not? Jadi begitu ya pemirsa, gimana Mbak Dina ini menemukan sebuah inspirasi kenapa dia harus menjadi seorang pengusaha hijab. Ya itu singkat ceritanya seperti itu pemirsa. Dan sekarang saya pengen merembet ke paradigma kehidupan sesuai dengan tema saya hari ini. Ya, menyangkut soal asmara, sedang berada di fase apa? Untuk masalah asmara saat ini tidak begitu baik ya. Waduh, ada apa ini? Ayo. Iya. Gimana? Jadi saya sekarang tuh sudah seperti tidak percaya lagi Dengan pria? Wah. Wah. Baik di luar sana, jahat sekali ya emang. Iya. Saya saat ini lebih cenderung untuk menutup diri, menutup hati lebih tepatnya. Saya sudah mati rasa, saya udah banyak dikecewakan karena pernah ada orang yang singgah tapi ternyata nggak sungguh. Waduh, singgah tapi ternyata nggak sungguh pemirsa. Kira-kira masalahnya apa sih sehingga membuat Mbak Dina ini menutup hati dan tidak percaya lagi dengan orang lain? Bukan nggak percaya sama orang lain lagi sih, cuma lebih tepatnya kayak susah gitu ya, susah untuk mempercayakan sesuatu, apalagi hati, soal hati ke orang lain seperti itu. Karena ya saya pikir orang yang akan kita seriusin nanti itu belum tentu dia juga serius ke kita gitu. Iya. Jadi ya sudah, Betul sekali. lebih baik kita sekarang perbaikin aja Iya, diri kita betul sendiri sekali, dulu, iya. nanti biar Allah saja yang menentukan siapa yang terbaik buat kita. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi begitulah kehidupan asmara. Tidak selamanya asmara itu begitu mulus dan tidak selamanya juga asmara itu begitu menyakitkan. Jadi ada kebahagiaan, ada juga keterpurukan. Begitulah hidup ya Mbak Dina ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ketiga ya? Iya, Ketiga nih aku mau tanya. Pernah nggak berada di titik terlemah dalam hidup? Berat ya deh. Pasti pernah lah Mbak Bella. Mbak Bella juga pasti pernah. Tentu saja. Titik terberat hidup saya baru saja terjadi, baru. Ya mungkin bagi sebagian orang itu terlihat seperti sepele, terlihat seperti ya udah gitu. Tapi bagi saya itu sulit. Kenapa itu kok bisa sulit bagi kamu? Karena saat itu ini menyangkut ke pertanyaan kedua tadi ya. Oh gitu. Iya. Iya.
mungkin bagi sebagian orang atau bahkan mayoritas orang bilang bahwa udah sih lu ngapain mikirin cinta gitu. Ya udah, kalau lu bakalan jodoh sama dia juga balik lagi. It's not simple kayak gitu. Nggak semudah yang mereka pikirin ya. Bukan masalah kita akan berjodoh dengan dia atau tidak ya. Cuma bagi saya itu, saya kira dia sudah menjadi yang akhir buat saya. Tapi ternyata dia pergi gitu kan. Dan memang dia bukan orang yang terpenting buat saya. Tapi kepergian dia itu juga sangat mempengaruhi hidup saya, sehingga saya sejatuh itu pada saat kemarin itu. Dan pada saat saya jatuh itu banyak sekali yang harus kembali saya handle lagi, karena pada saat itu dia banyak membantu saya, dia banyak sekali support saya. Jadi benar-benar berperan dalam hidup Mbak Dina ya. Iya. Terus pada akhirnya dia pergi, sampai akhirnya segala saya harus urus sendiri, segala saya harus handle sendiri. Jadi ya memang cukup terasa kepergiannya bagi saya gitu. Dan itu berat bagi saya karena memang belum pernah sebelumnya saya merasakan ini. Belum pernah ditinggal cowok sebelumnya? Udah, kalau ditinggal udah lah, bahkan ninggalin juga udah. Tapi bagi saya ini beda karena dia sudah memupuk harapan terlalu tinggi begitu ya Mbak Dina ya? Bukan sih, mungkin karena saya yang terlalu bodoh. Saya baru menyadari bahwa ternyata saya tulus. Jadi gitu ya pemirsa, bisa baru sadar kalau ternyata tulus. Kalau aku selalu sadar kalau aku tulus. Tapi mungkin aku belum sadar kalau bisa jadi aku malah tidak tulus begitu. Iya, saya ketika saya kehilangan dia, baru saya merasa bahwa ternyata selama ini saya benar-benar tulus ya sama dia, sampai pada akhirnya kepergian dia pun sangat terasa bagi saya gitu. Tapi sempat nangis nggak waktu ditinggal itu? Enggak. Dari semua drama percintaan saya, justru ini yang membuat saya nggak nangis sama sekali. Kok bisa itu? Tapi sakitnya terasa? Sangat terasa. Seperti yang saya bilang, sangat terasa. Tapi untuk nangis saya nggak bisa, karena memang sudah terlalu sakit hingga akhirnya tidak ada alasan lagi buat saya nangis. Nggak ada alasan lagi. Saya cuma bisa diem, saya cuma bisa ya udah nerima aja. Ya mau apa lagi? Ya memang titik tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan. Ya. Mungkin seperti itu kali ya. Iya. Oke, nah tadi kita sudah mengupas soal paradigma kehidupan, betapa sakitnya putus cinta, karena tidak selamanya yang terlihat sukses, pengusaha muda, tapi dia juga menemui kegagalan dalam perihal asmaranya. Begitu pemirsa, jadi hidup itu tidak sempurna, begitu ya. Mungkin orang lain melihat saya sudah berada di titik saat ini, sudah bahagia dan lain sebagainya. Tapi saya bodoh soal cinta. Iya. Saya bodoh. Dan menurut saya sih masalah hidup yang benar-benar susah banget buat diselesain, bahkan kita nggak tahu ujungnya kayak gimana, itu memang masalah cinta. Karena memang nggak simple itu. Ya mungkin banyak yang bilang itu terlalu bucin atau alay atau lain sebagainya. Tapi it's not as simple like this. Mereka mungkin yang ngatain kayak gitu belum pernah kali ya mengalami. Mereka belum tulus berarti. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih buat Mbak Dina. Apa sih arti sukses menurut Mbak Dina? Sukses buat saya itu seperti air. Dia mengalir, tapi pasti dia akan mencapai tujuannya. Jadi ketika kita sudah mencapai tujuan atau kesuksesan kita itu, jangan sampai kita lupa siapa yang menemani kita dan siapa yang harus kita bahagiakan saat kita sudah mencapai hal tersebut. Jadi kita harus membawa orang yang bersama kita saat itu, saat berjuang untuk bahagia bersama, menikmati kesuksesan kita. Begitu ya pemirsa, jadi arti sukses itu beda-beda setiap orang ya. Ada kamu juga bisa yang membahagiakan orang, berarti kamu sukses. Iya. Jadi nggak melulu, kalau kita waktu kecil kan mikirnya pasti
nanti deh kalau aku udah besar, kalau udah sukses, mikirnya udah jadi dokter, udah jadi punya duit, insinyur, ya. punya duit banyak begitu. Karena kita belum pernah merasakan paradigma kehidupan Iya, ya, arti betul. sukses yang sesungguhnya, bahwa sukses itu juga bisa gagal gitu ya. Betul. Iya. Tapi kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Itu Iya, harus diingat. itu yang pasti diingat pemirsa. Begitulah pemirsa soal paradigma kehidupan. Namun sayang sekali pemirsa, waktu kami menemani pemirsa sudah habis. Tapi tidak perlu khawatir karena besok kami akan tayang kembali di jam yang sama hanya di Trans TV milik kita bersama. Ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dina sudah hadir menemani pagi kami untuk saling berbagi ilmu, berbagi paradigma kehidupan, dan berbagi cerita. Akhirnya saya Nabila Resucayani pamit undur diri. Selamat pagi.